Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Gita Melanda Putri dengan NPM A1A0191119 akan menjelaskan tentang video pembelajaran yang saya buat. Di sini mata kuliah interaksi belajar kelas bahasa diampu oleh Bapak Wisman MPD. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan tentang materi ini. Nah, di sini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran langsung. Yang kedua, strategi pembelajaran cooperative learning. Yang ketiga, strategi pembelajaran problem solving. Yang keempat, strategi mengulang. Yang kelima, strategi elaborasi. Yang keenam, ada strategi organisasi. Nah, yang pertama ada strategi pembelajaran langsung. Pembelajaran ini dapat diistilahkan dengan yang sering kita gunakan untuk teknik pembelajaran ekspositoris atau teknik penyampaian semacam kuliah, atau juga sering digunakan dengan istilah chalk and talk. Strategi pembelajaran secara langsung ini diarahkan oleh guru melalui tugas-tugas spesifik yang harus dilengkapi para siswa di bawah pengawasan guru secara langsung. Nah, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Metode ini adalah dengan fokus utama strategi dengan kemampuan akademik yang dapat lakukan secara struktur dan diharapkan apa yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. Nah, yang kedua ada strategi pembelajaran cooperative learning, yaitu pembelajaran cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Model pembelajaran kooperatif ini dikembangkan untuk mencapai 3 tujuan pembelajaran penting, yaitu yang pertama adalah meningkatkan hasil akademik dengan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya. Yang kedua, memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai perbedaan latar belajar. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan sosial siswa. Dengan demikian, keberhasilan setiap individu pada dasarnya adalah keberhasilan kelompok. Hal semacam ini akan mendorong setiap anggota kelompok untuk memperjuangkan keberhasilan kelompoknya. Perspektif sosial artinya bahwa melalui kooperatif setiap siswa akan saling membantu dalam belajar karena mereka menginginkan semua anggota kelompok memperoleh keberhasilan. Bekerja secara tim dengan mengevaluasi keberhasilan sendiri oleh kelompok merupakan iklim yang bagus di mana setiap anggota kelompok menginginkan semuanya memperoleh keberhasilan. Nah, yang ketiga ada strategi pembelajaran problem solving. Nah, model pembelajaran problem solving ini model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang disampaikan. Tujuan pembelajaran problem solving ini adalah yang pertama, peserta didik terampil dalam menyeleksi informasi dan menganalisis serta meneliti kembali. Nah, kepuasan yang kedua, ada kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hasil intrinsik bagi peserta didik. Yang ketiga, ada potensi intelektual peserta didik meningkat. Yang keempat, peserta didik belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Nah, yang keempat ada strategi mengulang. Strategi mengulang ini dapat membantu peserta didik memindahkan pembelajaran dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Strategi mengulang dapat dibedakan menjadi strategi mengulang sederhana dan strategi mengulang kompleks. Strategi mengulang yang paling sederhana adalah yaitu sekedar mengulang dengan keras atau dengan pelan informasi yang ingin kita hafal. Misalnya dengan menghafal nomor telepon, arah tempat, waktu tertentu, daftar belanjaan, atau menghafal yang lainnya.
Memori yang sudah ada di pikiran dapat dimunculkan kembali untuk kepentingan jangka pendek, seketika, dan sederhana. Nah, yang kedua, ada strategi mengulang kompleks. Penyerapan bahan lebih kompleks memerlukan strategi mengulang kompleks, yakni dengan menggarisbawahi ide-ide kunci dan membuat catatan pinggir. Nah, yang kelima ada strategi elaborasi. Strategi elaborasi merupakan proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu, membuat pengodean lebih mudah dan lebih memberikan kepastian. Strategi ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama pembuatan catatan, yang kedua analogi, yang ketiga melakukan PQ4R atau dimaksud dengan preview, question, read, reflect, recite, dan review. Nah, strategi pembuatan catatan adalah strategi belajar yang menggabungkan antara informasi yang dipunyai sebelumnya dengan informasi baru yang didapat melalui proses mencatat. Dengan mencatat, siswa dapat menuangkan ide baru dari pencampuran dua informasi itu. Yang kedua ada analogi. Analogi dimaksud dengan cara belajar dengan perbandingan yang dibuat untuk menunjukkan persamaan antara ciri pokok, benda, atau ide. Misalnya otak kiri mirip dengan komputer yang menerima dan menyimpan informasi. Sedangkan PQ4R yang merupakan strategi yang digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca dengan singkatan dari preview atau membaca selintas dengan cepat, question dengan bertanya, dan 4R singkatan dari read, reflect, recite, dan review atau membaca, merefleksi, menanyakan pada diri sendiri, dan mengulang secara menyeluruh. Strategi PQ4R ini merupakan strategi belajar elaborasi yang terbukti efektif dalam membantu siswa menghafal informasi bacaan. Nah, lalu ada strategi yang terakhir ini adalah strategi organisasi. Strategi organisasi membantu pelaku belajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dengan struktur pengorganisasian baru. Strategi ini terdiri atas pengelompokan ulang ide-ide atau istilah menjadi subset yang lebih kecil. Strategi tersebut juga berperan sebagai pengidentifikasian ide-ide atau fakta kunci dari sekumpulan informasi yang lebih besar. Bentuk strategi organisasi adalah outlining, yaitu membuat garis-garis besar. Siswa belajar menghubungkan berbagai macam topik atau ide dengan beberapa ide utama. Dengan mapping yang lebih dikenal dengan pemetaan konsep dalam beberapa hal lebih efektif daripada outlining. Mnemonics membentuk kategori khusus dan secara teknis dapat diklasifikasikan sebagai satu strategi elaborasi atau organisasi. Mnemonics ini membentuk kategori khusus dan secara teknis dapat diklasifikasikan sebagai satu strategi elaborasi atau organisasi. Mnemonics ini membantu dengan membentuk asosiasi yang secara alamiah tidak ada yang membantu mengorganisasikan informasi menjadi memori kerja. Strategi mnemonics ini terdiri atas pemotongan akronim dan kata berkait. Nah, inilah strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat saya berikan dan semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.